Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Banyak orang dalam persekutuan beribadah, saudara, mereka hadir karena punya kerinduan. Tetapi sebaliknya ada orang, mereka rindu tapi tidak punya waktu dan kesempatan. Dalam realitas hidup, kami sering menyampaikan bahwa ada orang rindu sekali mau beribadah, tapi mereka tidak punya waktu. Begitu sebaliknya. Ada orang yang punya waktu, tapi mereka tidak punya kerinduan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang saya percaya ada di tempat ini, karena pertama punya waktu dan kerinduan, bukan karena absensi kehadiran. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah ini ketika kami dihubungi untuk boleh melayani, sungguh kami sangat mengucap syukur. Ini kali yang kedua Bapak Penatua Reinhard Wariki menghubungi kami untuk melayani di tempat ini. Dan saya memilih bagian firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 12 dengan tema kerja sebagai ibadah mendatangkan berkat Tuhan. Saudara-saudara, kita percaya bersama bahwa tidak ada yang tidak dalam kendali Tuhan dalam kehidupan ini. Secara pribadi, saya selalu meyakini bahwa dalam segala aspek kehidupan saya secara pribadi, Tuhan selalu mengatur dan Tuhan selalu menentukan jalan kehidupan. Kenapa demikian? Karena sebagai pendeta saya menaruh harap kepada Allah. Tuhan Allah adalah prioritas dalam kehidupan kami sebagai pelayan Tuhan. Sehingga pun saudara, kami sering menyampaikan bahwa dalam kehidupan beriman orang percaya, melayani Tuhan tidak harus menjadi pendeta. Melayani Tuhan tidak harus menjadi pastor, gembala, evangelis, ataupun menjadi diaken atau penatua. Tetapi setiap aktivitas kita, ketika kita lakukan dengan sukacita, maka kita sementara melayani Tuhan dalam kehidupan beriman kita. Dan di situ kita sedang mengerjakan karya selamat Allah. Maka saya katakan, orang yang hendak melakukan tugas pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, maka ia sedang dan sementara beribadah di hadapan Tuhan. Catatan kitab Yesaya pasal 26, Yesaya menengadah kepada Tuhan Allah yang telah memberi berkat dalam kehidupannya, yang telah menyertai segala perjalanan kehidupannya. Maka Yesaya bilang, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Maka saya katakan tadi, tidak ada yang tidak dalam kendali Tuhan dalam kehidupan beriman ini. Catatan-catatan teologis yang kami baca mengatakan kepada kita bahwa kita tahu bersama orang kalau mau bekerja, maka pasti dia akan diberkati dan mendapatkan makan.
Orang yang mau bekerja keras, orang yang mau melakukan segala apa yang menjadi kewajiban dalam tuntutan hidup yang oleh anugerah Tuhan, dia dipercayakan tanggung jawab. Maka ketika ia mengerjakan dengan penuh sukacita, mengerjakan dengan penuh ucapan syukur, dimulai dengan ketika keluar dari rumah, dari tempat kita berasal, dan kita memohonkan berkat kasih karunia Allah. Saudara, damai sejahtera Tuhan sudah mulai berlaku atas kehidupan kita. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kalau ada sukacita, beri salam kiri dan kanan. Dan katakan Tuhan Yesus baik. Kiri kanan, muka belakang, boleh berdiri saudara. Ya. Katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan beriman, Bapak Ibu Saudara, ilmu teologi dalam bidang pastoral, ya, orang kalau berjabatan tangan, maka di situ ada kasih Tuhan. Orang kalau dia mulai berjabatan tangan, konseling pastoral itu mulai berlangsung, saudara. Ya, sehingga suasana pekerjaan akan sungguh-sungguh teralami dalam berkat kehidupan. Apabila kita dengan sukacita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan beriman. Saya membaca dikatakan, kalau saudara mau diberkati, kalau saudara mau diberkati dan memberkati orang lain, maka tangan kita harus melakukan yang jujur di hadapan Tuhan. Kaki kita harus melangkah dalam ketaatan kepada Kristus. Mulut, mata, organ tubuh kita, hati kita membuka diri untuk memuliakan Tuhan. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berat akan terasa ringan, saudara. Pekerjaan-pekerjaan yang sulit untuk dilakukan sendiri, tapi dengan bekerja bersama, jalan berdekat-dekat, tidak berjauhan, maka semua akan terasa ringan. Dan saya percaya dengan mengandalkan Tuhan, keberhasilan akan kita peroleh dan kita terima. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, kepadanya dijanjikan berkat sukacita. Layaknya seorang Nabi Yesaya. Saudara, Yesaya seorang nabi. Nabi itu tugasnya adalah dia menyampaikan kepada umat apa yang Tuhan sampaikan lewat telinga atau pendengarannya. Kalau Rasul, jemaat membahas suara Tuhan, Rasul sampaikan kepada jemaat, sampaikan, umat sampaikan kepada Rasul, dan Rasul berdoa kepada Tuhan. Nah, Yesaya 26, saudara, ini adalah satu catatan bagaimana nyanyian pujian syukur karena kebaikan Tuhan, karena segala anugerah Tuhan, ketika umat boleh menaruh pengharapan dan memberi diri dalam totalitas, seperti yang saya katakan tadi, sebagai seorang pelayan. Tentu kami bergantung dan menaruh prioritas dalam kehidupan kami kepada Tuhan yang mendatangkan berkat kehidupan. Maka ada berkat-berkat kehidupan yang akan kita terima. Ada berkat-berkat sukacita yang akan kita nikmati. Tetapi ingat Bapak Ibu, berkat Tuhan tidak diukur dengan rupiah. Ya, berkat Tuhan tidak selalu dengan uang. Tapi berkat Tuhan terutama adalah sehat dan kuat dalam anugerah Tuhan. Kami kebetulan pendeta di bidang litbang Sinode Gemini. Ya. Ada research sekarang yang sementara kami
lakukan di tiap-tiap jemaat. Terutama ketika di gereja kami, di gereja Masehi Injili di Minahasa. Ya. Sama dengan Pak Pendeta jemaat di Abraham, salah satu tolak ukur kami. Ya. Jemaat ada kurang lebih 680 jiwa. Ya. 200 sekian, 244 kakak. Maka kalau dia masuk gereja, tidak sampai 40%. Rata-rata 30%. Saudara, di jemaat kami. Saya tidak tahu di jemaat Bapak Ibu. Tapi kami sedang mengadakan riset bidang litbang, Sundo Gemil. Apakah orang yang datang beribadah mereka akan pulang membawa berkat? Atau mereka datang beribadah cuma karena nyanda enak Pak Penatua, nyanda enak Pak Diaken, nyanda enak Pak Pendeta, ya? Atau betul-betul ibadah adalah satu kebutuhan? Maka saya katakan ibadah, kerja adalah ibadah. Orang yang bekerja keras dengan mengandalkan Tuhan seperti Yesaya, maka percaya berkat-berkat Allah akan ia terima. Terutama berkat sehat dan kuat. Yang kedua, saudara, kalau pendeta, kalau ada perkunjungan hari ulang tahun, ya, terutama hari ulang tahun pribadi, saya melihat di sini ada 21 orang yang berhari ulang tahun. Ya. Bolehkah pendeta bertanya? Boleh angkat tangan yang berhari ulang tahun? Kok cuma 2 yang izin, Bu? Pendeta boleh turun kah? Izin, Bu. Pendeta mau bertanya. Put ke berapa, Bu? 54, masih muda. Bu meminta apa yang di usia 54? Sehat-sehat. Anak-anak semua diberkati, kan? Ya. Terima kasih, Bu. Saudara, 99% ketika dalam pelayanan firman, kami bertanya, ketika mengatakan happy birthday, apa yang orang meminta ketika bertambah usia? 99% bilang, pendeta minta sehat Jo, dan kuat. Saya bilang, jangan pakai itu Jo, minta sehat, minta kuat, minta Tuhan berkati, dan minta umur panjang, anak cucu diberkati dalam kasih Tuhan. Saudara, berkat itu, kalau orang menyerahkan totalitas kepada Tuhan, itu berkat itu tidak perlu seperti pohon mangga yang masak. Kalau orang mau PT dia mesti naik yang pertama, dan yang kedua, kalau orang akan mengambil berkat ketika pohon mangga yang telah matang. Pertama dia kalau orang mau ambil tuh pohon tuh mangga yang matang, pertama dia mesti naik. Itu cara yang pertama. Tapi yang kedua, dia mesti pakai orang bilang dibo-dibo, dubo-dubo, mau cungkel supaya dapat berkat. Tapi firman Tuhan, saudara, saya mau katakan, orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, orang yang menaruh harap kepada Tuhan, yang menaruh pengharapan kepada Allah, dan selalu merasakan damai dan sukacita untuk bekerja, berkat itu, saudara, tidak perlu naik di pohon, tidak perlu ambil bulu pengcungkel, tapi itu berkat itu mau ciri sendiri, orang kurang mau follow begini, amin, saudara. Kenapa demikian? Karena kita adalah orang-orang yang mau menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, dan mau menaruh pengharapan dalam kasih karunia Tuhan yang mendatangkan berkat. Sehingga saudara, saya katakan tadi, pekerjaan yang susah jadi ringan, yang berat jadi mudah. Kenapa? Karena itu lagu bilang, bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan beramai-ramai, bersehati sekerja, jangan dengan mulut, hanya hatimu.
patutlah berkata pada yang temat, angkat perjanjian, yakinlah teguh, asa sama-sama, susah dan senang. Jangan cuma mulu, saudara. No action talk only. Ya toh, orang, apalagi kalau DP hati tidak ada damai, Bapak Ibu. Dia datang jadi kerja tanpa kerja, dia mau bilang, aduh, saingan tuh sana. Saudara. Ya, udah saingan tuh sana. Kita sudah berkat, dia sudah berkat, kita belum, dan lain sebagainya. Maka kalau orang mau bekerja, Bapak Ibu Saudara, kosongkan hati kita. Bekerja dengan tulus. Bejana-bejana berkat akan Tuhan sediakan bagi kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami sering menyampaikan, saudara, dalam ibadah-ibadah kebaktian penyegaran iman. Torang pekerja so mantap. Torang pekerja so betul. Reward Tuhan beri bagi kita lewat pimpinan kita. Tapi masih toh ada orang yang cemburu pada orang. Yang menjelekkan kehidupan orang. Saya katakan, orang-orang demikian. Ini tidak perlu orang tutu orang pemuluh. Tapi bekerjalah dan tutuplah telinga kita untuk mereka. Amin. Sehingga berkat kebaikan akan Tuhan anugerahkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Karena bekerja dengan pendeta bilang, saya ingat khotbah kami pertama, kita bilang tuh hari, ada saya contoh tuh, ada yang tuh mantan Menteri Kelautan, terus sedikit bilang, tenggelamkan. Masih ingat tuh? Susi kan, dia bilang kalau kerja cerdas, pakai otak. Kalau kerja keras, pakai otot. Tapi saya katakan, kalau kerja ikhlas, pakai hati. Kalau memang berkat itu akan menjadi milik kita, saudara. Siapapun mau blok, kalau Tuhan bilang berkat itu buat saudara, tidak ada satu yang dapat menghalangi kita. Amin. Tetapi sebaliknya, biar lebih guling, banting, ojo, saudara. Mau cari dan mau itu berkat. Maka Tuhan bilang, bukan perengan itu berkat. Maka orang tidak akan menerima berkat kasih karunia itu. Ya, selamat melaksanakan tugas pekerjaan di tempat ini. Bapak Ibu bekerja dengan sukacita. Maka Bapak Ibu sementara melayani Tuhan. Selamat melakukan tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita. Maka Tuhan akan balas berkat-berkat baru. Sekalipun Bapak Ibu Saudara. Kadang orang minta sekarang tuh berkat, Tuhan tunda. Saudara. Kadang orang minta tuh berkat sekarang, Tuhan tidak jawab. Tunda dan tidak jawab. Tapi kadang, saudara, orang cuma belum minta, Tuhan sokase itu berkat kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman di pagi hari ini. Biar kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami. Kami akan bekerja keras karena kami tahu kerja adalah ibadah. Orang yang tekun, santun, setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan nyatakan segala berkat-berkat baru dalam kehidupannya. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup kami berdoa. Amin.